Berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali menapaki satu seri pengajaran dan juga pemahaman tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan yang kami mengerti secara sistematis dan khususnya dengan berkaitan dengan kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia yang harus diarahkan, dipimpin, serta diorganisir sehingga kami bisa mengerti dengan baik segala sesuatu yang sudah kami dengarkan ini. Baik yang sudah selesai maupun yang dalam perjalanan, dan juga yang belum pernah kami dengarkan, pengertian-pengertian yang baru, pemahaman yang akan membuat kami disadarkan banyak hal yang perlu kami pelajari. Biarlah Roh Tuhan memimpin kami, dan melalui firman-Mu kami mendapatkan satu kekuatan iman, pertumbuhan rohani yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam karya seluruh pengorbanan anak-Mu, kami serahkan apa yang akan kami dengarkan, keselamatan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan mengulangi sedikit ya, beberapa waktu yang lalu, tentang keselamatan ya. Jadi hari ini kita belajar secara garis besarnya adalah doktrin keselamatan yang berkaitan dengan karya Kristus di kayu salib dan seluruh karya dalam hidupnya, dan kemudian berkaitan dengan doktrin Roh Kudus. Jadi ini sebenarnya masih ada seri dengan pneumatologi ya, karena nanti kita banyak belajar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan, mulai dari pemilihan sampai pengudusan, pemulihan. Nah, minggu yang hari Kamis lalu kita belajar bahwa keselamatan itu secara universal itu sudah ada satu keinginan tahu, keinginan mengerjakan, dan juga itu merupakan dasar natur hati manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka mencari jalan keselamatan, baik melalui hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, terus kemudian pemahaman, perenungan gitu kan, sampai kemudian mereka mencapai satu hikmat. Ya, manusia mencapai satu hikmat, dan hikmat itu kemudian ditularkan kepada orang lain. Nah, apakah itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang zaman dulu pertapa-pertapa, terus yang disebut begawan, resi, atau filsuf, ya kan, terus juga tanda petik, termasuk di dalamnya itu nabi-nabi, serta orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Jadi pengetahuan secara universal gitu ya, pengetahuan tentang alam semesta ini, pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat umum, ya, logis, serta bersifat benih-benih agama itu ya, ada dalam hati manusia. Nah, kebutuhan itu adalah satu kebutuhan jiwa manusia mencari ketenangan jiwa, ketenangan kebahagiaan, ketenangan kenyamanan, dan juga berkaitan dengan hidup yang tanda petik, yang ingin hidupnya itu tidak dalam kesusahan, penderitaan, kesulitan, terus berbagai macam masalah-masalah kehidupan kita. Maka orang itu merindukan bagaimana saya bisa bahagia, bagaimana saya bisa tanda petik meraih hidup yang benar itu ya, hidup yang bahagia, sejahtera, atau hidup yang kekal. Nah, itu semua mereka mencari jalan. Ya. Nah, di dalam Alkitab, kemarin kita sudah membaca Roma 3 pasal 3 ayat 10-18, bahwa dinyatakan tidak ada seorang pun yang mengenal kebenaran, mengenal Allah, mencari Allah, terus kemudian berakal budi, dan dibalik oleh firman Tuhan bahwa mereka yang dengan mulutnya mencari Tuhan, dengan tingkah lakunya mencari Tuhan, itu dikatakan bahwa kerongkongan mereka, jadi mulut dan kehidupan mereka itu seperti kuburan yang menganga gitu kan, kuburan yang membusuk seperti itu. Jadi ini satu kontras bahwa agama-agama yang kita lihat itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, itu jauh beda, bumi dan langit, seperti terang dan gelap gitu. Nah, ini satu kenyataan yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena konsep-konsep agama ini itu mau tidak mau akan terus mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita dalam hal apa? Berpikir tentang iman pada Kristus, jalan keselamatan dan penebusan Kristus, itu pasti bertentangan dengan seluruh apa yang ada di dunia ini. Karena dunia ini tidak akan mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus yang diutus oleh Bapa itu. Dan hanya mereka yang
mengerti, dianugerahi oleh Tuhan, diberikan kesempatan dan dibukakan hatinya, pikirannya oleh Tuhan. Nah, orang-orang ini yang bisa mengerti. Ya, jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, pentingnya pekerjaan Roh Kudus di mana? Nah, ini. Jadi Kristus berkarya, tapi orang-orang menerima Kristus itu harus ada kuasa, harus ada kekuatan, dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Roh itulah yang akan memberikan dan membukakan serta melahirbarukan kamu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah, jadi semua karya Kristus itu tanpa pekerjaan Roh Kudus itu kita nggak bisa ngerti, ya, nggak bisa mampu untuk mengerti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti? Jadi pekerjaan Bapa, Roh Kudus dan Anak dalam keselamatan itu satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi semua masing-masing punya peran, tetapi perannya itu tidak menyepelekan satu sama lain, merendahkan satu sama lain. Jadi kalau anak mati di kayu salib bukan berarti anak, oh kan dia manusia berarti, dia bukan Allah. Gitu. Nah, nggak bisa. Karena itu sifat Kristus itu manusia dan ilahi itu tidak boleh dipisahkan. Itu menyatu. Satu kesatuan Kristus yang disebut sebagai persekutuan ekad gitu ya. Allah yang esa, Kristus juga sama. Kristus adalah satu dalam dirinya. Jadi kalau ada orang membandingkan tubuh Kristus dengan keilahian manusianya dengan keilahian dan kemudian membanding-bandingkan dengan banyak pola pikiran-pikiran sistematik atau kelogisan atau pakai pikiran secara rasio gitu kan. Nah, itu nanti kita jatuh dan kita seringkali para teolog itu seringkali membuat istilah-istilah akhirnya menceburkan kita dalam kelemahan serta bisa menjadi kesesatan. Jadi yang barusan ini saya dengar tentang Yesus aktif atau enggak untuk membangkitkan orang mati. Nah, itu kita memberikan istilah-istilah itu yang tidak ada di Alkitab. Istilah kebangkitan aktif atau pasif itu istilah kita. Padahal itu tidak ada di Alkitab. Jadi walaupun kalimatnya mau positif, mau negatif, mau aktif, mau pasif, mau passive voice ataupun tentang kalimat-kalimat yang lain, itu secara pengertian logika manusia itu sangat berbahaya. Kita membuat istilah-istilah yang sangat berbahaya ini, itu akan membuat makna-makna tentang kebenaran firman Tuhan itu menjadi jauh nanti. Jadi kita hanya melihat aktif pasif gitu. Padahal Alkitab nggak pernah membandingkan, nggak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu pasif atau aktif. Walaupun kalimatnya dia sebagai manusia itu dibangkitkan secara pasif sebagai manusia. Tapi dia jangan lupa dia adalah ilahi. Nah di sini banyak orang akhirnya kejebak dalam pengertian, nah ini manusianya, ini harus betul-betul dia nggak bisa aktif karena dia mati kan, Yesus mati jadi mati. Jangan lupa Yesus mati bukan matinya seperti kita, karena dia bukan manusia seperti kita, dia manusia ilahi. Jadi keilahiannya tuh dia mati pun keilahiannya nggak mati. Jadi kita nggak bisa mengatakan pasif aktifnya di mana gitu kan. Nah ini kelemahan. Cuman saya sindir aja sedikit. Jadi saya dulu juga sama, senang mengutak-atik masalah-masalah seperti ini, atau masalah tentang supralapsarian, infralapsarian gitu kan. Itu istilah teknis logika, istilah sistematik teologis gitu kan. Nah itu seringkali menjebak kita. Nah banyak di zaman-zaman dulu itu istilah-istilah ini tidak pernah didapatkan pada zamannya bapak-bapak gereja awal-awal itu nggak pernah. Baru abad 19 itu banyak permasalahan-permasalahan karena ya itu yang seringkali mengeluarkan istilah-istilah itu orang liberal. Ya bukan orang benar itu. Yang ngomong-ngomong itu banyak orang-orang yang sebenarnya bukan teolog yang benar, walaupun mereka pintar dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika juga sama. Ya. Nah ini kita harus tahu. Termasuk di sini kita akan belajar Ordo Keselamatan. Nah, Ordo Keselamatan ini adalah satu karya yang pertama kali, perhatikan, yang pertama kali membuat Ordo Keselamatan itu pertama kali ya, yang bukan lengkap, itu adalah John Calvin. Nah, jadi dia waktu khotbah di dalam Roma pasal 8 itu, nah dia menjelaskan tentang kekuatan sistematis pikiran manusia yang mencerminkan pikiran Allah. Dan dia kemudian membuat satu susunan. Nah, John Calvin itu di dalam bukunya, nah kita harus ingat bahwa John Calvin waktu membukukan sistematis itu bukan secara per se, secara ansihnya itu adalah hanya karena dia mau menciptakan teologi sistematik. Enggak. Tapi John Calvin itu sedang menafsirkan Alkitab dan dia sedang mengkhotbahkan dan dia menyampaikan itu. Dan dia dari Alkitab itu, dia kemudian oh ya berarti
orang itu harus dibenarkan dulu, dan kemudian baru dia dilahirbarukan. Kenapa? Dari pekerjaan-pekerjaan yang dia mengerti, pekerjaan peranan Bapa, peranan Roh Kudus, peranan Kristus. Nah, dia karena berpengetahuan dan diberkati oleh Tuhan dan dicelikan banyak hal, maka John Calvin itu menuliskan pertama kali susunan Ordo Salvation. Ya, itu John Calvin. Jadi banyak hal yang pertama kali yang disusun itu secara sistematis, hampir semua teologi sistematis itu banyak yang dikemas dan yang ditemukan oleh John Calvin. Ya. Nah, jangan lupa John Calvin bukan systematic theologian. Dia adalah biblical theologian. Jadi banyak orang-orang yang lupa, Martin Luther, terus John Calvin, dia bukan orang sistematik. Dia adalah biblika. Jadi dia berkhotbah itu berdasarkan firman Tuhan, dan khotbahnya semua dari firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Baru setelah itu dia uraikan, kemudian dia sampaikan. Nah, waktu dia sampaikan, karena dia berada dalam posisi seorang akademis, seorang yang pinter hukum, ahli hukum, dan seorang memiliki talenta dan kejeniusan di dalam sastra dan semuanya, maka di situ mereka menuliskan semuanya itu dan menjadi patokan bagi orang-orang zaman sekarang. Dan kemudian dikumpulkan menjadi satu buku sistematik teologi yang pertama kali ditulis oleh beberapa orang. Yang paling terkenal adalah Louis Berkhof, ya, yang menjadi patokan sekolah-sekolah teologi di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Saya juga pakai itu kalau mengajar, saya pakai buku ini, ya, yang terbaru bukunya dari Gurdem, ya, Wayne Grudem itu juga bagus. Nah, ini semuanya kita tahu bahwa orang-orang ini semuanya yang menuliskan buku sistematik itu adalah orang-orang secara dasarnya, secara orisinilnya adalah orang-orang yang sangat mencintai biblika, jadi mencintai Alkitab. Jadi mereka bukan membaca Alkitab terus dia sistematiskan, bukan, tapi dia membaca Alkitab, mengerti, dan baru dia pikir dengan pikirannya dan dia kemudian tuliskan. Nah, orang dengarkan lebih enak kan? Jadi lebih, oh iya begini, urutan begini gitu. Ya. Nah, yang paling bahaya dengan pola berpikir begini adalah kita tidak boleh dijebak dalam pikiran-pikiran berpikir secara teoritis, secara kalau orang ngomong tidak memikirkan hal yang lain, ada kemungkinan-kemungkinan dan ada ketidaktahuan kita, ada ketidakmengertian kita dan keterbatasan pikiran kita, dan tidak semua masalah teologi itu terjawab di dalam Alkitab. Karena banyak hal yang Alkitab tidak dijawab, termasuk hal-hal yang bersifat istilah teknis. Ya, ketaatan Kristus itu aktif atau pasif, kebangkitan Kristus aktif atau pasif, kemanusiaan Kristus bercampur atau tidak. Nah, itu semua di abad keempat sudah beres. Ya, jadi kita nggak perlu permasalahkan. Jadi abad keempat sudah beres dan sudah dibuat pengakuan dan jelas-jelas di dalam 12 pengkanon iman rasuli, yaitu Kristus itu dibangkitkan dalam kematian dan dia adalah Allah kebangkitan. Jadi dia sendiri adalah Allah yang bisa mempunyai kemampuan untuk bersama Bapa, bersama Roh Kudus, itu nggak terpisah. Nah, itu yang kita harus tahu betul gitu ya. Jadi antara pasif dan aktif itu semuanya jadi satu di dalam Kristus, di dalam kemanusiaan dan keilahian, dan itu tidak bisa terlepas semua. Dan kalimatnya ada semua di Alkitab. Ya, buktinya banyak sekali dalam Alkitab hal seperti ini ya. Oke, kita akan masuk di jalan yang kedua. Nah, kalau manusia tidak bisa melihat apa yang dijelaskan baik oleh para nabi dan khususnya bangsa Israel, gitu kan. Bangsa Israel itu dari sejak awal Abraham, nenek moyangnya, itu dijadikan bangsa oleh Tuhan adalah menjadi bangsa yang akan memimpin bangsa-bangsa lain. Jadi ini kita jangan lupa. Kenapa? Bangsa Israel diciptakan Tuhan dan juga diadakan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan adalah untuk menjadi terang bagi segala bangsa. Nah, bangsa Israel yang menjadi terang bagi segala bangsa, dia sendiri pun memerlukan terang itu. Dia harus berjalan bersama dengan terang Kristus, terang Allah, terang yang hadirnya Allah dalam tengah-tengah mereka itu, dan mereka jalan keselamatannya apa? Mereka langsung mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ini kita harus tahu ini. Jadi perjanjian lama itu jalan keselamatannya adalah Allah kemudian memanggil bangsa Israel, dan waktu bangsa jatuh dalam dosa, di dalam kegelapan pemberontakan, maka dia memanggil nabi-nabi, orang-orang yang dipilih oleh dia, kemudian menjadi pembicara atau utusan dia. Nah, di situ jalan Tuhan diberitahukan, kehendak Tuhan diberitahukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam zaman bangsa Israel itu, cara Tuhan menyelamatkan, bagaimana memelihara
keselamatan mereka, itu kita sudah mengerti ini. Nah, kalau kita tahu bahwa keselamatan bangsa Israel, mengapa masih mereka terus-menerus memberontak pada Tuhan? Ya, terus-menerus memberontak pada Tuhan. Karena, ini jawabannya dalam Yesaya pasal 55. Karena mereka masih terus-menerus memikirkan apa yang ada di depan mereka dengan jalan dunia, dengan hikmat dunia. Bukan hikmat yang dari atas, tapi mereka memakai pikiran mereka, memakai kelemahan mereka, dan mereka mudah menuntut Tuhan, bersungguh-sungguh pada Tuhan, karena mereka melihat kondisi yang ada, kondisi dunia yang tidak menyediakan kebutuhan mereka, termasuk kemampuan mereka juga sama, dan mereka kemudian mengeluh pada Tuhan. Ya, di situ. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 55, dari ayat yang kelima ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Nah, ini bangsa Israel itu akan ditinggalkan Tuhan sementara, dan kemudian bangsa lain datang pada Tuhan. Kenapa? Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi Tuhan itu yang menentukan. Kalau saya mau membuka diri, kamu cari saya, ya saya ketemu gitu kan. Karena dia yang membuka diri, dia yang aktif, dia yang menggerakkan semuanya. Terus dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, surah ini kita lihat ya. Baiklah orang fasik, ini orang dunia yang bukan orang Israel, bukan orang umat Tuhan atau pilihan Tuhan, itu orang-orang fasik semuanya. Kalau orang zaman sekarang ngomong kafir gitu kan. Nah, ini orang fasik. Meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi ada perubahan pola pikir, pola hidup, dan seluruh daripada hidup mereka itu arahnya itu berubah dari jalan fasik ke jalan yang benar, dari orang jahat menjadi orang yang baik, orang yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi ini ada jalannya, ada pengetahuannya, ada hikmatnya, dan dikembalikan oleh Tuhan supaya mereka tidak lagi berjalan di dalam jalan orang fasik, berjalan di dalam jalan orang yang tidak benar, orang jahat. Kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihani kita semua. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dan dengan kelimpahannya, dengan limpahnya. Nah, ini 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini dikatakan kepada siapa? Kepada bangsa Israel yang sudah tahu jalan Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu janji Tuhan. Mereka tersesat. Dan Tuhan mengatakan, kenapa kamu tersesat? Karena kamu pilih jalan yang bukan jalanku, dan pilih rancangan bukan rancanganku. Jadi manusia bisa nggak tidak memilih jalan Tuhan? Bisa. Bisa nggak kita orang Kristen kemudian menyeleweng? Bisa. Bisa nggak orang Kristen tidak melakukan kehendak Tuhan? Bisa. Kenapa? Karena kita memiliki manusia yang masih jatuh di dalam dosa ini, yang terus dibereskan dan sudah dijamin oleh Tuhan, dan kita berjuang, dan kita harus menyangkali diri, kita harus hidup taat di dalam firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Nah, ini dijelaskan. Jadi jalanmu, rancanganmu, hikmatmu, pikiranmu, perasaanmu, semua itu berbeda dengan apa yang Tuhan maui, Tuhan kehendaki. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang membangun jalan dengan cara-cara mereka sendiri. Tuhan katakan, itu bukan jalanku, itu bukan rancanganmu, dan itu bukan iman yang aku berikan padamu. Termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa iman adalah hasil dari kekuatan saya percaya, kekuatan saya berbuat baik. Tuhan mengatakan tidak. Kenapa? Karena aku memanggil Abraham, aku yang menciptakan Abraham, aku yang memelihara dia, aku berjanji pada Abraham, dan semua dari Tuhan semua. Aku yang menyediakan jalanmu, aku yang akan memimpin kamu, dan semua akulah, aku adalah aku. Nah, itu penting sekali. Nah, ayat 9 sekarang. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita diberitahu, hikmat manusia dengan hikmat Tuhan itu beda jauh. Ini contoh. Ya, ini dari sudut orang filsuf gitu kan, yang mengajarkan tentang satu pengetahuan hikmat gitu. Nah, dia mengajarkan bahwa kita harus penuh dengan welas asih. Kita harus mengasihi termasuk juga binatang-binatang yang kita kasihi.
Jadi jangan melukai binatang. Dan dalam pengetahuan mereka semakin dalam, bahkan binatang seperti sapi pun dianggap itu adalah tanda petik binatang yang kudus, yang suci. Sehingga orang-orang itu bisa cuci muka dari kencingnya sapi. Bahkan lebih gila lagi, bisa makan tainya binatang-binatang kudus ini, yang mereka telan sebagai satu jimat, sebagai satu ketaatan bahwa mereka adalah menyembah dewa mereka. Jadi kalau kita lihat, apa bedanya dengan iman Kristen? Jalan yang mereka jalani, sudah kayaknya bagus sekali. Wah, mereka itu luar biasa pertapa, gitu kan. Terus mereka mengosongkan diri, itu tidak makan, tidak minum, gitu kan. Seperti jalannya itu penuh hikmat, padahal itu di hadapan Tuhan. Setelah itu seperti langit dan bumi. Jadi mereka itu menghasilkan satu jalan yang betul-betul di dalam kegelapan, dan mereka tidak tahu siapakah dan bagaimana mereka membuat jalan itu. Nah, kalau dari Tuhan beda, hikmatnya beda. Maka Tuhan mengingatkan pada kita. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan secara hikmat manusia, baik itu kayaknya sangat baik ya. Ingat baik-baik. Jadi mengasihi orang, terus kemudian berdermawan, itu baik nggak baik. Secara horizontal itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan bedanya di mana? Karena semua perbuatan mereka itu tidak pernah membawa kepada keselamatan. Tapi mereka menciptakan itu untuk jalan keselamatan. Baik itu hikmat yang ada, jadi dengan motivasi dan kemudian dengan banyak hal nasihat-nasihat itu, wejangan-wejangan, terus banyak orang mengatakan, oh ya hidup harus begini ya, kita harus melakukan ini ya, dan kita, setelah itu semua adalah hikmat yang berada di dalam hikmat dunia. Dan kebenaran seperti itu, sebagian besar kebenaran itu kebenaran dari Allah. Dan Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan kebenaran itu. Jadi kebenaran umum, kebenaran secara wahyu umum itu, atau anugerah umum itu semua dari Tuhan. Jadi orang-orang yang filsuf-filsuf ini, kalau dia mengatakan tentang kamu harus menghormati orang tuamu, kamu harus ramah terhadap orang tuamu, itu nggak usah ada di dalam Alkitab. Di dunia ini sudah ada. Moral, hati nurani, terus urusan-urusan secara tradisi, itu Tuhan berikan pada manusia untuk mengatur jalannya manusia supaya menahan dosa-dosa mereka dengan jalan akhirnya Injil itu diberitakan. Tapi saudara, kebenaran umum ini, hikmat yang umum ini, hikmat dunia ini, itu tidak menyelamatkan. Dan jalannya beda dengan jalan yang ada, yang mereka ciptakan gitu, yang mereka ciptakan, dan hikmat yang mereka ciptakan, ajaran-ajaran mereka ciptakan, yang bukan dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, maka semua itu adalah membinasakan. Semua itu menghina Tuhan. Semua itu membuat Tuhan itu sangat sedih hatinya, dan dia tidak bisa menerima cara-cara dunia ini yang mengagungkan dia. Dengan mereka bersembayang, dengan mereka melakukan apapun, itu sebenarnya bagi Tuhan itu dikatakan waktu Tuhan kepada bangsa Israel, pada puncak kejayaannya, pada puncak pujian penyembahan mereka, Tuhan mengatakan, aku jijik dengan engkau. Aku betul-betul muak dengan engkau. Aku ingin muntah melihat engkau. Jadi ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel yang begitu agung itu, yang dipimpin oleh Salomo, itu Tuhan lihat bukan ibadah megahnya itu. Tuhan lihat hatinya. Salomo orang bejat. Daud orang yang bejat juga. Dan Tuhan itu kalau mereka tidak bertobat dengan hati yang berserah pada Tuhan, itu ibadah itu menjadi ibadah yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi bukan ibadahnya penting, tapi hatinya, roh dan kebenarannya. Nah, itu yang penting. Dikatakan di sini bahwa hikmat Allah itu tidak bisa kawin, tidak bisa bercampur, dan tidak bisa dilemahkan atau diaduk gitu kan, dan disenyawakan gitu, nggak bisa. Karena hikmat Tuhan dengan dunia itu beda. Nah, hikmat Tuhan yang betul-betul dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, jalan dari Tuhan, itu hanya bisa ketemu dengan kebenaran secara umum, yang semua itu sama. Ya, contohnya hormatilah orang tuamu, Alkitab juga ada.
engkau harus menghormati orang tua dan juga memelihara semua banyak hal yang berkaitan dengan melindungi tetanggamu, terus kemudian kalau ada orang sakit, kamu bisa membantu dia, itu ada di Alkitab semua. Dan sama semuanya dengan yang umum ini. Nah, yang kita katakan berlawanan adalah bukan yang berkaitan dengan kebenaran umum. Kan kebenaran umum ada kebenaran Tuhan, dan itu kebenaran yang tidak menyelamatkan, tetapi tidak dihapus Tuhan. Karena itu milik Tuhan, dan itu selama-lamanya ada. Yang berkaitan dengan hubungan manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, nah itu nggak ada. Jadi kita harus tahu bahwa kebenaran umum itu diberikan Tuhan untuk mengatur horizontal manusia. Tetapi untuk tembus kepada kebenaran keselamatan, kebenaran umum ini tidak bisa digunakan untuk menembus keselamatan. Jadi kalau saya baik dengan orang, kebenaran umum kan, itu bisa akhirnya kebaikan saya itu menyelamatkan saya. Nah itu nggak bisa. Karena itu hanya mengatur horizontal manusia. Itu moral, etika, semua di situ. Batasnya. Jadi seluruh agama batasnya itu adalah horizontal hubungan manusia. Berkaitan dengan tingkah laku manusia. Tetapi hanya dari Tuhan, hikmat dari Tuhan yang turun, hikmat itu adalah Kristus. Nah itulah yang membuat kita beda. Jadi jalan Tuhan, hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, bukan jalan manusia, bukan hikmat manusia, dan bukan karangan manusia, ciptaan manusia, tapi semua dari Tuhan. Nah, ayat 24 kita lihat ini, ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, yang kita semua bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ini ayat 24 jelas sekali bahwa hikmat yang dikagumi Allah Salomo, pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang hati yang takut akan Tuhan, itu kan hikmat juga. Itu adalah menunjuk dan langsung menyaksikan bahwa hikmat itu bukan teori. Hikmat itu bukan pengetahuan saja, tapi hikmat itu adalah pribadi Kristus sendiri, Allah sendiri. Kenapa? Karena dikatakan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi tanpa hikmat Allah, tanpa Kristus, hikmat semua di luar Kristus tidak menyelamatkan, karena hanya Kristus yang menyelamatkan. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi kalau saya memiliki hikmat dari Kristus, saya dihina oleh orang. Kenapa kamu kayak gitu? Wah, nggak bisa. Kita nggak bisa terima. Wah, itu konyol. Itu kalau kamu percaya orang disalibkan sebagai Tuhanmu, itu penjahat, bukan Tuhan. Wah, itu saya nggak bisa percaya. Nah, suruh bagi dunia, kita ini seperti orang blow on. Orang yang tanda petik dungu juga. Orang yang bodoh. Kenapa? Kok percaya kamu seperti ini bisa menyelamatkan? Apa yang bisa menyelamatkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat akhirnya manusia itu tidak bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang tahu bagaimana Tuhan janjikan sejak Adam, Nabi Nuh, Abraham, dan proses ritual mereka, dan jelas itu semua menunjuk pada pekerjaan karya Kristus dan mati di kayu salib, dan itu semua ada nubuatannya. Wah, kita mengatakan ini adalah jalan Tuhan. Orang lain mengatakan ini jalan kebodohan, ini jalan yang disebut sebagai jalan konyol, gitu kan? Ini bukan jalan agama. Kami punya jalan lebih baik dari jalanmu. Apa jalan? Kami berpuasa, kami berbuat baik, kami melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang menolong manusia, dan kemudian kita bandingkan mana yang kita lihat di dalam hidupnya orang-orang itu, orang-orang Kristen khususnya kan, kasihnya kurang, nolong orang kurang, bahkan memberikan hidupnya untuk Tuhan juga kurang. Kalau kami kan, kami lebih militan dari kamu. Nah, surat mereka menilai dari apa? Dari hikmat yang mereka ciptakan. Padahal mereka itu membawa hidup mereka menuju kebinasaan, jalan yang lebar. Ini jelas sekali. Jadi kebodohan bagi manusia, tetapi itu adalah satu kemuliaan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-25 tadi. Dan bagian yang ke-27 sekarang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Memalukan itu artinya menelanjangi kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan mereka. Itu memalukan. Jadi memalukan, menelanjangi mereka dan membongkar semuanya. Orang-orang yang berhikmat itu dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kadang-kadang orang profesor kok beda dengan orang Kristen yang hanya pekerjaannya supir gitu kan. Kenapa profesor pinter
Kok nggak terima Tuhan Yesus? Kenapa supir ini bisa terima? Kenapa ibu-ibu ini bisa terima? Emak-emak ini bisa terima? Kenapa dia nggak bisa terima? Nah, saudara, ini berkaitan dengan karya anugerah Allah. Jalan Allah itu anugerah. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena hikmat manusia, bukan karena pengetahuan, bukan karena kecakapan, kefasihan lidah kita, kehebatan kita, bukan. Tapi itu berasal dari mana? Dari kita mendapatkan satu anugerah dari Tuhan. Dan kita dibuka mengerti. Dan itu beda dengan di sini. Mereka pakai pikiran mereka, mengerti Kristus. Kenapa di kayu salib? Wah, saya nggak bisa ngerti. Bagaimana orang seperti ini bisa selamatkan saya? Menyelamatkan dirinya aja nggak bisa. Dan itu dipakai oleh iblis dan orang-orang di bawah kayu salib berkata demikian sama. Bagaimana kamu menyembuhkan orang kamu sendiri nggak bisa selamat? Kalau kamu bisa selamatkan orang, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, hebat sekali kamu. Tapi apa untuk kamu? Tunjukkan untuk kamu. Jalan keselamatannya itu apa? Jalan kekuasaan, jalan mujizat, jalan kebesaran, jalan kedikdayaan gitu kan? Enggak. Tuhan Yesus menyatakan, ini jalan, aku terima, aku angkut dosamu dan ketidaktaatanmu. Jadi, mujizat Tuhan Yesus dan semua yang dia lakukan, itu memberitahukan bahwa Kristus adalah ilahi. Tetapi kalau kamu percaya mujizat dan mendapatkan mujizat, itu tidak pernah menyelamatkan kamu. Kenapa, saudara? Karena yang menyelamatkan kita karya Kristus di kayu salib. Percaya bahwa kita, dosa kita diangkut oleh dia. Bukan kita percaya masalah kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh dia, diangkut oleh dia. Jadi saya kemudian menjadi orang yang sejahtera, orang yang lancar gitu kan. Tapi saya nggak mau ikut Kristus yang mati di kayu salib, yang memberitakan Injil, Kristus yang menyangkali dirinya, Kristus dan bagian-bagian Kristus yang betul-betul indah itu, hikmat Tuhan itu, jalan Tuhan. Nah, kita nggak mau. Nah, kita gagal di sini. Jadi orang-orang tidak percaya Kristus yang seperti ini, walaupun dia pinter, walaupun dia ahli apapun, itu buntu pikirannya. Karena mereka pakai hikmat sendiri, pikiran sendiri, atau pengetahuannya sendiri, dan dia nggak bisa tembus ini. Kenapa? Karena anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, tidak membukakan pada dia. Ya. Oke, kita lanjutkan ini ya, ayat yang ke-30, yang terakhir. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus. Oleh dia itu, ya oleh Allah, ya Bapak. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, ini ada istilah kan? Perhatikan. Membenarkan dulu, menguduskan, dan menebus kita. Jadi Bapak-Bapak gereja itu waktu membuat Ordo Salutis, itu tidak sembarangan. Dia tidak asal aja membaca, oh ya ini urutannya gini. Enggak. Dia sudah membaca banyak dan bertahun-tahun. Dan itu warisan-warisan itu kemudian dipertajam dan kemudian diolah. Jadilah satu Ordo Salutis. Di mana dimulai dari mana? Ketetapan Allah. Ya, kehendak Allah. Dan kemudian turun bagaimana Allah itu menetapkan. Maka Allah mempunyai kerelaan hati memilih orang. Jadi dalam kedaulatan dia memilih orang dan memberikan anugerahnya. Dan dalam memilih itu, dia kemudian menyediakan, karena di dalam dosa, dia menyediakan penebusan dan membenarkan orang dulu. Jadi orang itu dibenarkan baru bisa bertemu dengan Allah. Nah, ini urutannya itu bukan hanya logis ya, tetapi urutannya itu ya ada di Alkitab. Walaupun beberapa urutan itu bisa berkaitan dengan tidak bersamaan waktunya atau bisa bersamaan waktunya. Nah, itu semua itu hal yang sekunder gitu ya. Tetapi urutan ini betul-betul kalau kita mengerti secara pikiran manusia, maka Bapak gereja itu waktu membaca Alkitab dan kemudian mereka menuliskan, oh berarti urutannya seperti ini ya. Oh ini dulu, ini dulu, ini dulu. Dan dia baca lagi, benar nggak? Dites lagi, oh ya benar. Akhirnya seluruh Ordo Salutis itu sudah dibuktikan dan itu adalah sesuatu yang betul-betul menurut firman Tuhan. Ya, walaupun tidak mutlak firman Tuhan itu Ordo Salutis bukan firman Tuhan. Jalan keselamatan yang diurut bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada adalah ya firman Tuhan kitab suci. Firman Tuhan ini. Tetapi Ordo Salutis adalah satu gambaran usaha manusia untuk membuat manusia-manusia lain waktu menjelaskan itu bisa diterima dengan mudah, dengan baik dan dengan sistematis, dan pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran seperti Tuhan, pikiran-pikiran yang tersusun rapi, dan jalan Tuhan juga jalan yang penuh dengan hikmat. Nah, itu ada di sana. Jadi jelas sekali, dibenarkan, baru dikuduskan, baru apa? Baru kamu ditebus. Jadi binatang itu harus tidak bercacat celah, harus kudus dulu. Jadi waktu kita mau persembahkan tubuh kita, persembahkan tubuhmu yang benar,
yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Jadi bukan tubuh yang dosa. Jadi waktu kita mempersembahkan tubuh, saudara harus ingat, bukan tubuh dosa kita loh. Banyak orang itu salah. Tuhan, hambamu nggak layak. Aku penuh dengan dosa. Tuhan, kamu pakai saya. Aku ini penuh dosa, Tuhan. Saudara harus doanya bukan seperti itu. Kenapa? Kita tahu kita orang berdosa, tapi jangan lupa bahwa Kristus sudah memperbarui kamu. Maka kamu harus mempersembahkan persembahan yang hidup, bukan yang mati. Persembahan yang suci, bukan yang kotor. Bukan orang-orang yang berdosa, tapi yang dibenarkan Tuhan. Jadi itu yang kita bawa. Hidup yang diperbarui Tuhan, itu yang kita persembahkan. Bukan hidup kotor kita yang kita bawa pada Tuhan. Nggak mau Tuhan. Kenapa? Ada cacat celahnya. Nah, pikiran-pikiran seperti banyak orang Kristen yang dalam pertumbuhan rohaninya, dia tidak memikirkan ini. Jadi kalau dia di dalam dosanya tuh boleh datang pada Tuhan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kamu harus beres dulu. Perjamuan kudus itu harus beres dulu. Apalagi dosa-dosa berkaitan dengan penyembahan berhala gitu ya. Berkaitan dengan perzinahan. Oh, itu berat sekali. Bahkan dosa yang lain pun itu harus dibereskan. Kalau itu bisa secara pribadi bersama dengan Tuhan, berkaitan pribadi kita, nah itu. Tapi berkaitan dengan orang lain, menyakiti orang lain, atau membunuh orang lain, melukai hati orang lain, atau merampok orang lain, atau ya menyakiti dan kemudian membuat orang lain terbunuh gitu kan, itu dosa-dosa yang kita lihat, dosa-dosa yang harus dibereskan. Kenapa? Karena kita nggak boleh datang dengan dosa-dosa ini. Kita harus doa dulu, Tuhan ampuni kami. Maka semua imam besar itu doa dulu dan mempersembahkan binatang untuk dirinya sendiri. Supaya dia benar, baru dia mempersembahkan yang benar. Dan yang dipersembahkan bukan binatang yang kotor, cacat celah, bernoda, terus kemudian ada matanya yang copot gitu kan, atau kaki yang luka, atau sedikit pun nggak boleh. Dan sedikit pun tidak ada nodanya dan dipersembahkan. Nah itu. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa kita mendapatkan satu karunia yang sangat indah, luar biasa. Oke ya, kita lihat Roma pasal 8 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Oke ya, kita lihat ini. Kita lihat ada urutan lagi. Ya. Perhatikan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah ini Allah yang milih kan. Allah yang membenarkan mereka. Jadi orang-orang ini di dalam karya Allah, dalam pilihan Allah, dalam kehendak Allah menetapkan itu. Orang ini kemudian siapa yang akan menggugat? Yang akan menuduh dia, yang akan melawan orang-orang percaya ini dan yang akan terus mendakwa orang-orang itu, menggugat itu ya. Jadi bagaimana kamu digugat? Nah, di dalam pengadilan gitu. Dikatakan bahwa kalau Tuhan membenarkan mereka, nah ini berkaitan dengan orang percaya. Pilihan itu berkaitan dengan karya Tuhan, bukan tindakan kita. Tapi Allah membenarkan itu pribadinya dia, itu mendapatkan pembenaran. Baru setelah mendapat pembenaran, mereka tidak bisa akan menghukum orang ini. Kenapa? Karena Kristus yang mengambil hukumannya. Jadi dibenarkan, baru ditebus, dikuduskan, dan ini semua jalan. Jadi kalau kita lihat per kalimat, per kata, per ayat, dan kemudian kita sambungkan, dan kita bikin satu konklusi gitu, kesimpulan. Apa yang terjadi? Oh ya berarti dibenarkan itu mendahului semua pekerjaan orang-orang Kristen. Semua perjalanan hidup orang Kristen. Jadi pembenaran itu adalah langkah pertama. Jadi bukan imannya, tapi pembenarannya. Nah, dari mana saya bisa benar? Nah, saya bisa benar dari mana? Dari kebenaran ini, dari Kristus, yang kemudian melahirbarukan kamu. Jadi bukan dilahirbarukan, baru berbuat benar. Nah, itu konsep agama. Tapi ini enggak. Orang dibenarkan, baru kemudian dia lahir baru. Dari mana lahir baru? Dari kebenaran. Dari Kristus yang menebus kamu. Jadi bukan kamu. Di sini, kalau dibalik, orang itu lahir baru dia hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Bukan. Dia dibenarkan, baru dia mendapatkan kekuatan hidup di dalam kebenaran. Dan dia dilahirbarukan. Jadi orang lahir baru itu harus dibenarkan Tuhan dulu. Jadi pembenaran itu mendahului seluruh hidup orang percaya. Mendahului iman. Jadi firman keluar dari mana? Tahu? Roma 10 ayat 17. Coba kita lihat. Roma 10 ayat 17. Yang dikatakan dengan jelas demikian. Jadi iman timbul itu ada, muncul. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi iman sendiri tidak lahir karena kita ngerti, karena kita mampu, karena kita bisa bukan. Iman itu lahir dari mana? Dari firman yang keluar dari Kristus, sabda Kristus, perkataan Kristus. Jadi iman itu lahir dari mana? Dari sono, bukan dari sini. Saya yakin, nah itu bukan iman. Yakin dengan iman beda sedikit. Tapi iman adalah pekerjaan Allah dan karya Allah, dan iman itu dipakai untuk apa? Untuk kamu tahu bahwa kamu dibenarkan. Iman lahir dari mana? Dari firman. Firman itu apa? Kebenaran. Jadi iman itu bukan melahirkan kebenaran, tapi iman lahir dari kebenaran. Lahir baru dari mana? Lahir baru dari kebenaran ini yang melahirkan kamu. Kemudian saya bertanya, jadi lahir baru dengan iman berkaitan. Jadi kalau kamu dibenarkan, maka kamu mendapatkan iman. Dan iman kamu akhirnya kamu mengerti, saya sudah diselamatkan. Saya mengerti tentang Kristus. Saya hidup di dalam kebenaran. Nah, di situ kan. Jadi siapa yang menerbitkan dan yang sumber dari semua adalah kebenaran Allah. Kristus sendiri. Kebenaran firman Allah. Firman Kristus. Kebenaran firman Kristus. Dan dialah yang akan memberikan pada kamu iman. Lahir baru. Pengudusan. Dan lain-lain. Nah, ini urutannya ya. Jadi kita bisa tahu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lihat Roma 11:33 tadi sudah selesai ya. Kita baca sekali lagi. Maka aku bertanya, 11:33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Kekayaan hikmat dan pengetahuan ya, ayat yang 33. Pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, ini sesuatu yang sangat indah sebenarnya kalau kita lihat. Jadi siapakah yang bisa, orang-orang yang bisa memberikan pada kita kekuatan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan Allah, dan dikatakan di sini bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi saudara begini, saya diselamatkan, saudara harus tahu bahwa ada hal yang tak terselidiki. Jelas kan? Ada hal yang tak terselami. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselidiki. Artinya apa? Berarti manusia mengerti jalan keselamatan di dalam Kristus. Ada yang diberikan Tuhan kita bisa ngerti. Ada yang kita nggak ngerti. Kita sulit untuk memahami itu secara tuntas. Kenapa? Karena kita terbatas. Dan kita punya iman yang membawa iman itu percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Jadi kita nggak perlu bertanya, kenapa Tuhan ini seperti ini? Kenapa Yesus seperti ini? Kenapa? Dan kita kemudian menjadi orang yang mengutak-atik firman Tuhan, dan kemudian menjadi orang yang tersesat. Kenapa? Karena dicocokin semua dengan pikirannya. Kita membaca Alkitab seperti bapak-bapak ini ya, teolog-teolog yang pada zaman dulu. Baik itu Karl Barth, gitu kan, kemudian Jürgen Moltmann, terus kemudian orang-orang seperti ya yang kita lihat sampai ini Rudolf Bultmann gitu kan, dan banyak orang-orang itu pintar-pintar luar biasa dan menaruh Tuhan itu sebagai objek untuk diselidiki, dan dia lupa ada yang tak terselidiki, ada yang tak terselami, dan mereka masuk di daerah terlarang dan membongkar semuanya. Nah, termasuk tadi yang saya katakan, tak terselami, tak terselidiki, itu kebangkitan Tuhan aktif atau pasif. Ini termasuk hal-hal yang sebenarnya ini sesuatu yang sangat rentan bahaya. Dan ini sangat kalau saya ngomong itu tricky dan bisa menusuk kita. Karena itu tidak diajarkan dalam Alkitab dengan jelas, dan kita mempermainkan itu. Bahwa ini pasif, ini aktif. Dari mana kita punya teori-teori seperti itu? Ya karena kita menyelidiki firman Tuhan, kita memisah-misahkan, dan seperti teolog-teolog tadi kan, kita jatuh akhirnya apa? Tersesat kita. Dan akhirnya kita nggak percaya Tuhan. Wah, akhirnya berlawanan ini. Tuhan seperti ini, manusia seperti ini. Wah, ini nggak cocok. Wah, nggak masuk akal ini. Saya nggak percaya. Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia manusia. Yang satunya, saya nggak percaya dia manusia. Dia benar-benar Tuhan. Nah, karena memisahkan hal seperti ini, tak terselami, tak terselidiki. Jadi kita harus ada batasnya, bahwa ada sesuatu yang nggak bisa kita jawab, nggak bisa kita diskusikan, karena itu tidak ada di dalam Alkitab dan tidak dijawab dengan jelas dalam Alkitab. Jadi banyak teolog-teolog yang menulis buku termasuk zaman sekarang, walaupun secara pengetahuan bisa diterima, tapi belum tentu secara Alkitab, Biblika itu bisa diterima, dan banyak hal. Kalau saya mau jelaskan itu banyak
Yang kita ini banyak bertentangan gitu. Termasuk tadi saya katakan, iman itu tidak menyelamatkan. Karena iman itu tanpa dibenarkan, tanpa pembenaran, itu nggak bisa menyelamatkan kita. Iman manusia yang percaya, saya percaya orang Kristen, wah kalau saya yakin berarti sama masuk surga. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kamu dibenarkan belum? Kamu tahu Tuhan Yesus belum? Dengan sungguh-sungguh. Hidupmu betul-betul mempunyai satu kekuatan dan berubah dari dosa kepada kebenaran, dan kamu mendapatkan satu hadirat Tuhan dan hidupmu berbuah dan berlimpah. Wah, kita semua kaget. Loh, kenapa harus gitu? Nah, itu firman Tuhan. Jadi bukan hanya saya percaya, udah selesai. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk menjalankan hidupmu dan menjadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Dan berlimpah bagi orang lain. Jadi bukan bagi diri sendiri. Cuman hidupnya apa? Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Makan tidur, makan tidur. Kalau anak-anak main gitu. Saudara, ini bukan jalan Tuhan. Ini jalan dunia yang mereka nikmati. Dan kita harus mengingatkan bahwa jalan Tuhan bukan seperti ini. Jalan Tuhan adalah kamu membaca firman Tuhan, kamu bagaimana memikirkan orang lain, bagaimana mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesamamu, keluargamu, anakmu yang kurang apa. Nah, kita berpikir bukan bagaimana orang mengasihi saya, oh saya kekurangan, bagaimana orang mendukung saya. Bukan itu. Dan ini kita harus mengerti. Jadi disinilah perbedaannya, waktu kita masuk ke dalam jalan Kristus, hikmat Allah, saudara, kita ada wilayah. Nah, ini penting. Ada wilayah, ada keterbatasan, dan kita tidak boleh melampaui wilayah itu yang tak terselami, tak terselidiki. Hikmat Allah yang luar biasa. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Kita punya Alkitab. Jadi ukuran kita ini Alkitab, kebenaran tertinggi Alkitab. Jadi kalau nggak ada, kita bingung. Terus patokannya di mana? Nah, patokannya firman Tuhan. Yang tertulis lengkap dalam firman Tuhan, kitab suci, 66 kitab ini. Di luar itu bukan kebenaran firman Tuhan, karena sudah diuji. Dan Bapak Gereja hanya mengaklamasi dan bukan menciptakan pengakuan, tapi mengaku inilah firman Tuhan. Karena tidak ada kaitan dan bertentangan, dan semuanya berjalan dengan indah. Ya, ini sesuatu hal yang sangat indah sekali. Oke, kita lihat 1 Korintus pasal 2. Nah, tadi pasal 1 ayat 21, ini pasal 2 ayat 1. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi Paulus itu selalu sadar, termasuk saya mengajar ini, saudara, saya itu berdoa supaya saudara bukan hanya dengar, tapi betul-betul memiliki kebenaran, dan kita ditumbuhkan dalam kebenaran, kan kita sudah percaya. Kalau belum percaya, kebenaran itu akan membawa kamu beriman dan kamu lahir baru dan kamu menemukan Tuhan. Nah, ini Paulus menjelaskan ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Oh, ini motivasi Paulus itu murni betul. Dan tidak ada yang lain. Dan saya berusaha. Saya sendiri pribadi berusaha, dan semua jemaat di Puritan Reform, Gereja Puritan Reform itu harus memiliki ini. Sebab aku telah memutuskan, jadi ini sudah dipikir, sudah matang, sudah keputusan, dan itu final, saudara, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain apa? Yesus Kristus. Masalahmu, kesulitanmu, dosa-dosamu, aku tahu, aku ngerti semua. Tapi dikatakan, aku tidak mau tahu soal itu. Aku hanya tahu, apakah Kristus bertahta, Kristus adalah rajamu, dan dia adalah hikmat Allah. Dan itu jauh lebih penting dari segala masalah. Kamu punya masalah, apakah Kristus adalah Tuhan? Kamu pegang dia. Nah itu, karena ini yang menyelesaikan engkau. Hikmat Allah ini menyelesaikan engkau. Kalau kamu tidak memandang Kristus, wah ini ambruk semua. Tambah parah, tambah parah, tambah parah. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Ya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Allah. Ini Paulus. Jadi dia berusaha tidak menghibur orang dengan kata-katanya, tidak kemudian membuai orang atau membualkan orang dengan apa? Dengan fasilitas dia. Enggak. Sudah dia memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Janji-janji Allah bagaimana Kristus hidupnya, dan dia menjelaskan itu, dia mengajarkan, dia mengkhotbahkan, dan hidupnya pun seperti Kristus. Jadi Paulus ini orang yang punya integritas,
dari hati, pikiran, semua itu sumbernya semua, sampai dia ngomong, sampai dia lihat di dalam pelayanan jemaat, penggembalaan dia, misi dia, itu hanya Kristus. Itu yang menghibur dia. Dalam orang membenci dia melihat Kristus. Kristus tersenyum pada dia. Orang kemudian memfitnah dia lihat Kristus. Kenapa? Aku sudah menerima fitnahnya. Orang membenci saya, aku sudah dibenci orang. Aku sudah memenangkan hati yang dibenci. Kamu bisa memenangkan. Nah, saudara, waktu kita melihat Kristus, waduh, itu hikmat Kristus, hikmat Allah, itu jalan keselamatan itu, jaminan Tuhan itu, wah, itu luar biasa. Dan tidak ada seorang pun, baik itu orang yang filsuf, orang yang pintar, orang yang bijak, semua, nggak ada seperti Kristus. Karena dia adalah bukan manusia yang berdosa. Dia manusia tanpa dosa. Semua manusia yang berhikmat dunia ini, dosa semua. Dan dia hanya manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Dan dia sempurna, apalagi dia adalah Allah sendiri. Jadi kalau sudah manusia sempurna, wah, kita bisa puji-puji kan, luar biasa manusia, pekerjaan sempurna. Tetapi dia bukan hanya manusia yang sempurna, dia adalah Allah. Nah ini, jadi kita nggak bisa bedakan lagi dengan memisahkan, oh ya, ini manusianya sempurna, tapi dia kan Allah yang luar biasa. Enggak, manusia yang sempurna dan dia ilahi, itu berkaitan. Orang yang tidak berdosa dan dia adalah Allah satu-satunya, itu adalah satu kesatuan identitas. Jadi waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, serupa gambar kita, dan diharapkan tidak berbuat dosa, sedang melihat pada apa? Pada rupa gambar anaknya, yang akan menebus manusia ini. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan manusia segambar rupa kita, serupa dengan kita. Rupanya dengan siapa? Rupa anaknya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, nah rupa anaknya inilah yang diberikan pada manusia untuk mengalahkan dosa dan kembali kepada Bapaknya dengan rupa anak ini. Dan semua rupa kita itu diubahkan menjadi rupa Kristus semua. Serupa dengan Kristus. Ini hal-hal yang sangat unik sebenarnya, yang sangat mendalam, dan kita perlu untuk merenungkan kembali. Oke, jadi jalan Tuhan, hikmat Tuhan itu tidak bisa disandingkan, dibandingkan, ditandingkan, serta ya disederajatkan, dikaliberkan dengan apa? Dengan Taurat, moral, nurani, perbuatan baik. Saudara, itu semua gugur. Kenapa? Karena ini karya pembenaran hanya oleh Kristus dan tidak ada yang lain. Dan ini kita mengerti perbandingan-perbandingan. Kenapa saya perbandingan? Karena dalam hidup kita, nanti berjalan hidup kita, keselamatan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jalan dunia. Kita, kalau nggak ada masalah, kita diem aja. Begitu ada masalah, ya kenapa Tuhan seperti ini? Kan harusnya seperti ini. Nah, sore itu jalan pikiran-pikiran dunia. Karena Tuhan punya caranya, punya jalannya, dan jalan Tuhan, keselamatan Tuhan yang dari Tuhan, tidak pernah berubah dan tidak pernah diubah. Kristuslah jalan keselamatan. Dan seluruh karyanya lah menyelamatkan kamu. Dan termasuk kita, mau dikuduskan, hidup seperti Kristus. Baru bisa dikuduskan. Ya, oke. Saya pikir ini cukup, dan kita masuk dalam doa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa